Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali anak-anak, terutama anak kelas 6 dimanapun berada. Bapak akan melanjutkan mengenai zakat. Itu bagian kedua tentang macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yaitu mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamarin aw so'an min syair ala kulli huri aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Zakat fitrah dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Di Indonesia, zakat fitrah berupa makanan pokok seperti beras, gandum, dan sagu dan yang lainnya, seberat 1 sok atau 2,5 kg, atau bila dibulatkan menjadi 3,5 liter. Lalu anak-anak, nomor 2, ini benda untuk membayar zakat fitrah berupa pertama, yaitu berupa bahan makanan pokok, ya, seperti beras, jagung, sagu, singkong, dan lain-lainnya, yang menjadi bahan makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, berupa uang sebagai pengganti harta makanan pokok yang senilai harganya. Nah, uang ini adalah harga makanan pokok yang kita makan. Misalkan kita memakan atau mengkonsumsi beras yang 1 liternya 10.000, maka 10.000 dikali 3,5 liter, jadi berjumlah Rp35.000 yang kita zakatkan. Yang ketiga, rukun zakat fitrah. Pertama, niat, lalu ada muzaki, yaitu orang yang memberikan zakat. Yang ketiga, adanya mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, barang yang dizakatinya, baik berupa makanan pokok atau uang. Lalu yang keempat, syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah anak-anak atau lansia menjadi tanggungan kepala keluarga di rumah itu. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Maksudnya anak-anak, bila ada saudara kita meninggal di bulan Ramadan sementara dia belum melaksanakan zakat fitrah, maka setelah meninggal di bulan Ramadan itu dia tidak diwajibkan melaksanakan zakat fitrah. Lalu yang kelima, waktu membayar zakat. Yang pertama, waktu mubah atau boleh, yaitu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, jadi sifatnya wajib, yaitu setelah matahari terbenam di akhir Ramadan sampai sebelum salat subuh. Maksudnya, ketika berbuka di hari akhir
ya di hari terakhir Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Nah, itu waktu wajib. Sementara yang ketiga waktu afdal atau waktu utama atau paling utama, yaitu selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya anak-anak, macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Mal berasal dari bahasa Arab yang berarti harta. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat wajib zakat mal yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Jadi bila ada anak-anak yang memiliki harta yang banyak karena warisan dari orang tuanya, namun dia belum balik, maka dia belum diwajibkan zakat. Karena syaratnya dia sudah balik dan berakal. Yang kedua, harta milik sendiri. Tidak boleh kita menzakatkan harta orang tua kita atau orang lain. Yang ketiga, harta berkembang. Maksudnya harta itu berputar, ya, dan berkembang, baik itu dalam perniagaan maupun yang lainnya. Yang keempat, mencapai nisab atau nisob. Ya, ini harta telah mencapai jumlah tertentu. Jadi nisab adalah batas minimal, ya, batas terkecil harta itu wajib dizakati. Misalkan zakat emas bila telah mencapai 85 gram. Di bawah 85 gram maka belum wajib zakatnya. Yang kelima, bebas dari hutang. Ya, ini harta diperoleh dengan usahanya sendiri. 6. Mencapai 1 tahun atau haul. Jadi zakat mal itu, ya, syarat salah satunya itu 1 tahun penuh hitungannya. Maka bila sudah 1 tahun penuh maka wajib zakat mal bila sudah memenuhi nisab. Dan yang ketujuh, harta termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, selanjutnya jenis harta yang dizakati ini berupa pertama emas dan perak yang disimpan zakatnya 2,5%. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun zakatnya 2,5%. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha perdagang atau perniagaan atau bekerja, atau disebut juga kita sebagai zakat profesi sebesar 2,5%. Yang keempat, hasil pertanian misalnya padi, palawija dan sebagainya. Zakatnya 5% bila pertaniannya mengeluarkan biaya. Ya, pengairannya mengeluarkan biaya. Dan zakatnya 10% bila tidak mengeluarkan biaya. Yang kelima, jenisnya itu binatang ternak, misalnya kambing, sapi, unta. Dan yang keenam, barang temuan atau rikaz. Misalnya, seseorang menemukan perhiasan atau uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Maka bila sudah mencapai nisabnya, zakatnya harus dikeluarkan sebesar 20%. Demikianlah anak-anak pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa soal penilaian harian di deskripsi dikerjakan, dan juga di situ ada game yang cukup seru yang bisa kalian mainkan, game tentang zakat. Dan jangan lupa juga di subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.